Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Tediansyah dengan NIM 23500311020. Di sini saya akan melakukan pendesainan terhadap struktur yang telah kita buat di SAP beberapa minggu kemarin ya. Untuk langkah sekarang itu merupakan langkah terakhir, yaitu desain elemen struktur. Baik, untuk desain elemen struktur itu kita akan menghitung, yang pertama itu ada tulangan longitudinal, ada tulangan transversal, dan juga ada tulangan pada plat lantai. Nah, untuk langkah pertama dalam pendesainan ini kita harus melihat dulu eh, apa namanya eh, luas area yang kita milikin di SAP ini. Baik, langkahnya itu kita buka desain, kemudian ke concrete frame design, dan juga kita pilih yang pure ini, pure reference. Nah, setelah itu kita ubah ininya menjadi ACI 14, dan juga jangan lupa untuk kita mengganti row-nya ini menjadi 1,3, dan untuk SDS-nya itu 0,69. Oke. Setelah itu kita bisa langsung ke langkah selanjutnya, yaitu dengan mengklik desain lagi, kemudian concrete frame design lagi, dan select design combos. Di sini kita pilih semua combo yang kita punya. Oke. Setelah itu kita add, kemudian ininya kita hilangkan tanda centangnya yang automatically generate code based design load combination, kemudian oke. Setelah itu kita langsung ke desain, concrete frame design, start design. Oke, mana, oh ya. Sebelum kita melakukan langkah selanjutnya kita harus run dulu si subnya ini. Nah, ini kita run. Kita tunggu. Baik, setelah ini kita close saja yang ini. Kemudian kita lanjut ke desain, concrete frame design, kemudian yang ini. Oke. Di sini bisa kita lihat banyak sekali ya. Supaya memudahkan kita untuk melakukan apa namanya tuh? Memudahkan kita untuk melakukan checkingnya, kita ini dulu ke desain dulu, concrete frame design, kemudian display design info. Di sini kita pilih dulu yang shear reinforcing, yang ini, untuk melihat gaya gesernya. Setelah kita melihat gaya gesernya, kita bisa melihat nih yang OS itu, yang overstress itu yang mana saja di sini. Bisa kita lihat di sini yang overstressnya itu banyak sekali ya. Nah, yang ini kita bisa lihat di sini. Klik kanan pada pada batang yang OS tersebut. Kemudian kita klik summary. Oh, sebentar. Sebenarnya saya salah memilih untuk yang OS-nya itu. Oke. Kok di sini tidak ada yang OS ya? Bentar ya. Nah, ini yang OS-nya sepertinya cuma 2 saja. Nah, ini klik summary-nya. Di sini kita bisa mengetahui kenapa bisa overstress. Nah, itu karena shear stress due to shear force and torsion together exceed maximum allowed. Jadi dia melebihi kapasitas maksimum ya dari gaya geser dan juga torsi bagangannya itu. Oke. Bisa kita lanjut, itu hanya pengecekan saja. Jadi yang overstressnya itu kita abaikan saja, tidak apa-apa, itu masih aman. Kemudian setelah itu kita harus menghitung
bagian yang ini kita bentar, kita ubah dulu ininya. Jadi yang share mana ya? Nah ininya kita ubah dulu ke longitudinal reinforcing karena kita akan menghitung tulangan yang longitudinal ya. Setelah itu ini kita ubah ke CM, KNCMC. Nah yang ini. Nah untuk memudahkan kita mengambil datanya, kita ubah dulu ininya menjadi ke select. Kita ambil per balok dan juga per kolom. Kita ke properties, ke frame section. Kemudian kita pilih dulu misalkan yang di sini B3060 ya. Setelah di select itu kita close saja. Kemudian di sini klik kanan, show selection only. Nah setelah itu kita bisa lihat di sini. Nah nilai dari tumpuan atas bawah dan juga lapangan atas bawah. Yang mana sih tumpuan atas dan tumpuan bawah, kemudian yang mana sih lapangan atas lapangan bawah? Baik, di sini yang terdapat di sebelah kiri dan juga kanan dalam satu batang itu merupakan itu tumpuan. Jadi yang ini adalah tumpuan atas, ini tumpuan atas, kemudian yang ini tumpuan bawah dan ini juga tumpuan bawah. Kemudian untuk lapangan itu yang berada di tengah-tengah seperti ini itu merupakan lapangan. Nah, untuk lapangan atas itu yang berada di atasnya dan untuk yang di bawah itu merupakan lapangan bawah. Kemudian kita ambil yang terbesar dari semua ini, ambil yang terbesar untuk dimasukkan ke dalam perhitungan kita. Baik, untuk memudahkan kita ininya dalam mode XY. Nah, displaynya. Kemudian ini dalam elevasi 4 kita cari yang merupakan terbesar. Baik, kita mulai dulu dari tumpuan atas ya. Tumpuan atas yang paling besarnya itu berada di angka ini 9,314. Ini untuk B30/60 ya. Sebentar, ini takut salah juga nih. Ini kita pilih yang longitudinal, iya betul. Berarti kita pilih yang sebentar. Ini 9314 kita tandain supaya lebih mudah. Ini iya. Oh bentar, di sini ada yang lebih besar ternyata. Nah ini lebih besar. Kemudian untuk yang tumpuan bawahnya itu coba cek yang kiri. Sebenarnya 5,319 ya. Iya di sini 5,319 juga. Kemudian untuk lapangannya. Untuk lapangannya itu yang terbesar berada di angka yang ini 3,018. Yaps, betul. Dan juga 5,319. Ya, betul. Kita coba lihat ke elevasi atas. Oh, bentar, yang ini tadi berapa? 9477 ya. 9,477. Di sini apakah ada yang lebih besar? Tidak ada. Kalau menurut logika saya itu yang mau menahan beban paling besar itu merupakan di bawah ya. Jadi area yang perlunya itu di bawah ini, yang paling besar harusnya ya. Tapi kita checking aja. Siapa tahu ada yang lebih besar di sini. Tapi nampaknya tidak ada. Tetap saja 5,319 untuk ininya. Ya tidak ada. Baik, berarti kita ambil yang ini 9,477. Kita buka perhitungannya di sini ke kuliah. Nah yang ini. Nah setelah dibuka kita isikan ke dalam ini. Untuk nilai FC prime itu kan kita untuk dalam balok 3060 itu merupakan 25. Oh iya, berarti FC prime nya harus ada 2 ya. Baiklah, kita insert juga. Bentar, berarti yang ini kita insert. Nah ini kayaknya bisa dimasukin sini ya. Tidak bisa. Bisa. Oh baik. Ini dulu kita kesiniin. Yang ini kita hapus. Bentar ya teman-teman. Ini kita edit dulu.
bagus sekali. Sip. Berarti ini kita hapus, ini juga kita hapus. Nah, oke. Kemudian yang ininya sampai sini saja. Nah, baik, kita lanjutkan. Di sini kita ada FC prime-nya itu ada 2 ya. Ada yang 30 megapascal juga. Nah, kemudian untuk nilai Fv-nya itu 420, dan untuk selimut betonnya itu kita ada di angka beda-beda ya selimut betonnya. Berarti untuk selimut beton beda-beda itu kita perlu ini lagi. Sebentar. Oh, gini aja biar lebih gampang. Ini selimut kita hapus. Berarti yang ini kita kesiniin. Yang ini kita hapus. Nah, setelah itu kita tambah di tabel sini. Jadi ada selimut betonnya. Sebentar. Yang tinggi kita pindahkan ke sini. Ini berarti selimut MM. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita coba bentar. Setelah itu kita coba masukkan ya untuk yang pertama itu B30/60 dulu. Berarti untuk lebarnya itu berada di 300 mm dan tingginya 600 mm, dan kemudian untuk selimut betonnya itu 0, berarti 60. Nah, kemudian untuk di 25500 itu ini aja dulu, satu aja dulu. Berarti untuk tumpuan atasnya tadi berapa? Tumpuannya atas itu berada di angka 9,477. Kemudian untuk bawahnya itu berada di angka 5,319. Dan untuk yang atasnya itu ini ada di angka 3,018, ini 5,319. Baik, setelah itu kita menghitung AS-min dengan rumus yang ini ya. Yang pertama AS-min dulu. Berarti di sini kita menggunakan seperti ini. SQRT dari nilai FC prime yang ini berarti, kemudian di sininya per satu aja berarti SQRT yang ini dulu, karena untuk yang balok itu berada di FC prime itu 25 megapascal. Kemudian pernya 4 dikalikan dengan nilai Fy, kemudian dikali nilai B, nilai B nya yang ini dikalikan dengan ini supaya gampang kita kunci. Yang ini kita kunci. Nilai B nya udah, tinggal dikalikan dengan nilai H S. H dikurangi S itu merupakan nilai tinggi dikurangi selimut, nanti akan menghasilkan nilai D. Dalam kurung nilai H dikurangi nilai S. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah seperti ini kita bisa lanjut ke sini. Ini dibagi dengan nilai 100. Kenapa 100? Karena untuk pengonversiannya itu ini dibagi 100. Tapi sebentar, ini kayak terlalu besar sekali ya. Ini FC prime-nya. Ini harusnya ke sini. Nah, ini. Nah, harusnya seperti ini. Sebentar, untuk tumpuan atasnya itu
Ada lagi nggak yang lebih besar? Nggak ada ya? Iya, tidak ada. Di sini pun sama, tidak ada. Ini juga sama, tidak ada. Berarti benar 3,019. Nah, setelah itu kita bisa menghitung yang AS min yang kedua. Untuk AS min yang kedua itu rumusnya tinggal pakai berarti 1,4 dibagikan dengan nilai FY yang ini, kita kunci, kemudian dikalikan dengan nilai B nya yang ini, kemudian dikalikan dengan nilai H dikurangi dengan S, berarti ini H dikurangi dengan S, kemudian kemudian ini dibagi 100. Nah, kemudian setelah itu kita asumsikan untuk diameternya itu, misalkan di sini kita memakai diameter 16. Nah, setelah melakukan ini kita bisa melihat di sini terdapat hasil dari rumusnya itu dari mana tulangan itu. Bagi kita coba kerjakan ya teman-teman di sini. Rumus tulangan itu yang pakai yang ini ya, yang ini. Itu rumusnya itu seperti ini. 1/4 dikalikan dengan pi dikalikan juga dengan diameter dipangkatkan 2. Nah, seperti itu. Terdapatlah seperti ini. Namun, ini dalam bentuk milimeter karena di sini diameternya itu milimeter ya. Kemudian untuk bagaimana sih untuk mengubahnya menjadi sentimeter, kita dimasukkan dalam rumusnya itu dibagi dengan 100 langsung. Nah, jadilah seperti ini. Oke. Setelah itu untuk nilai jumlah tulangannya itu kita tinggal sebentar, ini kehapus ya. Harusnya kayak gini. If nilai tulangannya jika di sini oke, kita memakai yang ini, yang upper lu dibagi tulangan, berarti upper lu-nya yang mana? Upper lu-nya yang ini dibagi dengan tulangan. Jika tidak oke, berarti kita pakai yang AS min. AS min yang mana? Kita ambil yang terbesar ya, berarti max di antara yang ini dan juga yang ini. Kemudian sebentar, sudah kayaknya. Nah, kita coba ke bawahkan. Kenapa di sini masih 0? Yap, betul. Karena ininya masih di sini, ini di sini, ini di sini. Ini kenapa masih 0? Karena sama. Ini harusnya dikesiniin, ini kesiniin, kesiniin. Ini juga sama. Namun, jadi gunakan yang ini. Oke. Jadi di keterangannya itu jika luas tulangan perlu lebih dari luas tulangan minimal. Nah, ini yang luas tulangan perlu yang ini lebih dari tulangan luas minimal itu dikatakan oke. Bisa kita lihat di sini nilainya 9,477. Maka di sini oke. Namun jika luas tulangan perlu kurang dari luas tulangan minimal itu tidak oke. Mengapa di sini tidak oke? Karena di sini nilainya 5,319 cm persegi ya. Namun di sini kita bisa lihat di antara kedua ini yang paling besar itu yang ini 5,4 cm persegi. Maka dari itu nilai ini itu lebih kecil daripada nilai ini. Jadi hasilnya itu tidak oke. Kemudian untuk jumlah tulangan itu kita memakai yang terbesar dari AS min ataupun luas tulangan. Jadi di ini apa? Ketika ini oke, berarti kan ini yang paling besar ya si luas tulangan perlunya. Maka dari itu si luas ini tuh, si jumlah tulangan ini tuh, maksud saya jumlah tulangan ini tuh memakai rumusnya itu yang ini, yang A perlu dibagi dengan A tulangan ini. Nah, kemudian jika kondisinya itu tidak oke, maka rumusnya itu kita ambil dari yang paling tertinggi dari AS min ini. Nah, diambil dari yang AS min ini yang tertinggi, terus kemudian dibagi dengan luas tulangan yang ini, maka dihasilkan 5 diameter 16. Jadi maksudnya itu 5 buah dengan diameter 16 mm seperti itu.
Kita lanjut ke yang 2550, berarti di sini 250. Ininya 500 dan ininya 50. Baik, kita lanjut. Untuk tumpuan atasnya mari kita lihat di subnya. Kita kembali lagi ke select, kemudian ininya kita pilih propertiesnya yang frame sectionnya, pilih yang 2550. Show selection only. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tumpuan yang paling besar itu berada di angka 9,477 ya. Yang ini 9,477. Kemudian untuk sebentar kita carinya yang jeli ya. Coba di sini. Sini tidak ada. Kita pakainya 9,477 tadi. Kemudian untuk yang lapangannya itu yang bawah dulu, tumpuan bawahnya. Kita masukkan dulu ke Excel biar gampang. Jadi berarti memakai 9,477. Kemudian untuk yang bawahnya itu, tumpuan bawahnya memakai yang 5,319 paling besar, sementara dan di sini tidak ada lagi yang lebih besar dari 5,319. Kita coba lihat ke elevasi atas. Dan di sini pun tidak ada yang lebih besar dari 5,319. Ya, berarti kita memakai untuk tumpuan bawahnya itu 5,319 sama seperti yang tadi. Kemudian untuk yang ininya kita pakai yang ini 3,018. Berarti berada di angka berapa nih? Berada di ini ya, 3,018 ya. Dan 5,319 ya. Iya betul, coba lihat di atas. Di atas juga tidak ada. Di atasnya lagi, di sini pun tidak ada. Berarti kita pakai yang 3,018 dan 5,319. 018 dan 5,319. Nah, untuk ruas tulangannya kita sama saja. Kemudian yang ini juga sama. Yang ini kesiniin. Yang ini kesiniin. Oke. Sudah, di sini ada oke dan tidak oke ya. Hanya satu di bagian lapangan atas itu tidak oke. Untuk diameternya kita coba yang 16. Dan untuk ininya kita copy saja dari sini. Yang ini berarti kita copy saja semuanya. Nah, di sini bisa langsung dilihat. Nah, itu. Jadi untuk ininya karena di sini nilainya lebih besar makanya oke, di sini oke karena nilai yang ini lebih besar daripada AS min-nya. Kemudian yang atasnya juga sama, ini karena tidak oke itu karena nilai luas tulangan perlunya itu kurang daripada AS min, baik AS min 1 ataupun AS min 2. Nah, ini dia. Untuk keterangannya itu kita menggunakan untuk tumpuan atasnya itu 5D16, kemudian untuk tumpuan bawahnya itu 3D16, kemudian untuk yang ininya 4D16, untuk yang bawahnya 3D16. Oke, kita lanjut ke bagian 2540. Sorry. Oh maaf. Untuk yang 2540 itu kita coba cari di sini. Untuk nilai yang terbesar dari tumpuan atas dan tumpuan bawahnya itu berada di angka ini ada 2,955 ya. Dan
Dan untuk tumpuan bawahnya itu ada di angka, karena di sini kecil-kecil. Oh, ini ada yang besar nih. Berarti yang bagian ini. Untuk untuk lapangan bawahnya ini besar. Nah, ini juga tumpuan bawahnya ini besar. Apakah ada lagi? Ya, tidak ada. Berarti kita memakainya yang ini. Kemudian di sini 0,77. Apakah di atas ada? Ya, di sini tidak ada. Berarti kita langsung saja masukkan. Berarti di tumpuan atasnya itu kita menggunakan nilai 2,955. Untuk di bawahnya itu kita pakai yang 1,681. Untuk lapangan atasnya itu kita pakai 0,77. Untuk yang bawahnya itu kita pakai yang 1,895. Setelah itu untuk AS min-nya kita hitung. Oh, tidak perlu dihitung, kita tinggal copy saja dari sini. Maaf. Oh, ininya kita belum isi ya. Untuk ininya kita 250, di sininya 400. Dan untuk di sininya selimut betonnya itu 40. Dan sini jika tidak oke, nggak apa-apa. Jadi masih aman. Kita coba pakai diameter 16. Untuk jumlah tulangannya kita copy dari sini saja. Nah, ini berarti seperti ini. Kemudian untuk yang K3 40-40, sebentar coba kita lihat dulu. Saya lupa untuk selimut betonnya. Berarti ke bagian frame section. Coba bentar, yang 2540 itu berapa? Iya, 4 cm. Berarti kalau milih 40, ya benar. Oh iya, berarti sesuai dengan ini ya. Berarti itu kolom. Sekarang kita coba di select di sini. Ke frame section, pilih yang kolom 40-40. Nah, untuk kolom itu kita coba 3D-kan di sini. Nah, untuk kolom itu kita cuma tinggal ambil satu saja nilainya, yang terbesarnya. Nah, berarti sininya 400, di sini 400, untuk selimutnya itu 40. Nah, kemudian untuk tulangan perlunya itu yang paling besar berada di angka berapa ya? 45. Oh, enggak, ada yang 52. Apakah ada yang lebih besar? Ya, berarti 52,073. Nah, kemudian untuk AS min-nya kita copy saja dari sini. Kemudian kita cek rumusnya apakah benar. Nah, untuk rumus yang AS min-nya ini, untuk nilai FC prime itu kita pakai yang 30. Soalnya kan kalau kolom itu kita menggunakan yang 30 megapascal. Untuk FY-nya sama saja. Oke, sudah benar. Berarti di sini oke. Kemudian untuk diameter yang kolom itu kita menggunakan diameter, misalkan kita mengasumsikannya itu 19 mm untuk besar diameternya. Kemudian untuk ininya kita copy saja dari sini. Udah. Sebentar. Oh iya, jumlah tulangannya kita harus hitung. Jumlah tulangannya itu karena di sini gini aja. If ini oke, berarti kita menggunakan rumus yang bentar. If ini oke, kita menggunakan rumus yang ini dibagi dengan ini. Tapi jika tidak oke, kita ngambil yang max di antara ini dan juga ini. Kemudian sudah. Nah, udah. Berarti ini untuk yang kolom 40/40 ini, atau dengan lebar 400 mm dan 400 mm tingginya, kita dengan luas tulangan perlu 52,073 cm persegi, dengan AS min itu 4,695 cm persegi untuk yang pertama. Untuk yang kedua itu 4,8 cm persegi. Maka di sini keterangannya oke karena
nilai daripada luas tulangan perlunya itu lebih besar daripada AS min-nya. Kemudian untuk diameternya kita asumsikan menggunakan diameter 19 mm. Kemudian untuk luas tulangannya itu karena di sininya kita menggunakan diameter 19, maka dihasilkan bahwasanya luas tulangannya itu 2,835 cm persegi itu untuk satu buahnya. Kemudian untuk jumlah tulangannya kita tinggal bagi saja. Karena di sini nilainya oke, maka untuk jumlah tulangannya itu tinggal yang luas tulangan perlu dibagi dengan luas tulangan per buahnya yang ini. Maka dihasilkanlah jumlah tulangannya itu 18 karena di sini kita harus membulatkan ya menjadi satuan. Jadi 18. Kemudian untuk keterangannya itu jadi untuk kolom 40 itu 18 biji dengan menggunakan 18 buah tulangan longitudinal dengan diameter 19 mm. Baik, kita langsung ke sini ke bagian tulangan transversal. Nah, untuk di tulangan transversal itu kita cara menghitungnya mirip-mirip ya seperti yang tadi, cuman beda di beberapa rumus saja. Kita coba buka SAP-nya lagi, kemudian kita pilih ke select. Kita pilih yang pada tadi lagi, berarti dari 30-60 juga. Oke. Nah, setelah itu kita ubah karena transversal itu sengkang. Nah, untuk sengkang itu kita menggunakan shear reinforcing ya. Berarti di display, kemudian bukan display, ke desain yang ini, kemudian yang ininya kita ubah ke shear reinforcing. Oke. Nah, setelah muncul sini akan terlihat ya nilai-nilainya. Kemudian kita pilih juga yang terbesar. Baik. Untuk yang terbesar itu kita dibutuhkan, di sini kita isi dulu, ini 300 mm, ini 600. Kemudian ini ikatan kakinya. Untuk tumpuannya itu tumpuan seperti biasa yang kanan dan juga kiri. Untuk yang tengah itu adalah lapangan. Untuk nilai tumpuannya itu yang paling besar di elevasi 4. Yang paling besar itu untuk tumpuan berada di angka yang ini ya, 0,065 ya. Apakah ada yang lebih besar lagi? Ya, 0,065. Kita coba naik ke elevasi atas. Tidak ada. Berarti kita pakai yang 0,065. Dan untuk yang lapangannya itu kita pakai yang 0,052, baru yang ini juga yang terbesar. Coba kita cari ke atas. Di atas pun sama, tidak ada. Berarti kita pakai yang 0,052. Nah, untuk nilai AV-nya itu kita coba 1/4 pakai yang ini ya, dikalikan dengan pi dikalikan dengan diameternya. Kita misalkan mengasumsikan untuk diameternya itu diameter 10 mm dipangkatkan 2, diameter yang ini kunci dipangkatin 2, kemudian dikali ikatan kaki yang ini kunci juga. Nah, dihasilkanlah segini. Oh iya, belum. Karena di sini masih dalam bentuk milimeter, maka kita bagi dengan 100. Nah, hasilnya segini. Kemudian untuk jarak minimumnya itu di sini tinggal AV dibagi dengan upper loop. Berarti untuk tumpuan yang ini dan untuk yang ini dibagi yang ini. Nah, karena ini gagal, berarti sebentar. Jika tidak itu kita menggunakan yang
sebentar saya lupa. Rumusnya itu jika lebih itu kita pakai yang sailing berarti yang ini ke 25. Nah seperti ini. Tapi sebentar, untuk yang tumbuhannya coba, kalau tadi saya pakai yang mana ya, 0,06 apa 0,09. Oh iya. Nah bisa kita lihat di sini, karena di sini nilai S max-nya itu sebentar. Oh iya bentar lupa. Karena di sini jarak minimum itu kan di sini bentuknya sentimeter ya. Kita coba dikalikan dengan 100 karena diubah ke dalam bentuk milimeter, dikali 10. Nah, ini maksud saya. Sebentar. Ya, yang ini juga sama harus dikalikan dengan 10. Kenapa dikalikan dengan 10? Karena di sini tuh kan sentimeter. Nah, di sini juga sentimeter. Jika dibagikan kan tetap aja kan jadi sentimeter. Nah, kemudian kan di sini yang dibutuhkannya itu milimeter ya. Makanya kita harus dikalikan 10 karena untuk pengkonversian dari sentimeter ke milimeter itu dikalikan dengan 10. Berdasarkan segini dan juga segini. Nah, untuk syarat minimumnya itu si S max itu dengan perhitungan yang ini mana ya, sebentar. Oh ya, untuk saya lupa menambahkan rumusnya di sini. Untuk S max itu dengan syarat sesuai dengan SNI 2847 2019 itu seperti ini. S max coba ya kita buat saja rumusnya biar lebih enak. S max di sini sama dengan untuk X max itu seperti ini. D per 2. Atau bisa juga dengan, nah ini kita pakai tanda ini 600 mm. Jadi itu bisa dua ya. Ada yang sebentar. Nah, rumusnya itu seperti ini. Jadi maksudnya itu kita bisa memilih dengan dua. Jadi ini batas absolutnya yang paling tingginya itu 600 mm. Jadi tidak boleh lebih dari 600 mm. Dan juga kita bisa menghitung dengan D per 2. D per 2 itu tinggal jadi nilai si tingginya itu dikurangi dengan selimut betonnya. Berarti di sini coba sebentar. Untuk selimut betonnya kan kita ubah. Berarti untuk tumpuan yang ini tuh selimut beton yang ini, kemudian diameternya ini udah. Jadi untuk rumusnya itu untuk yang D per 2 itu nilai D itu dari tinggi dikurangi dengan selimut beton ditambahkan dengan diameter tulangannya di per 2 ditambahkan juga diameter tulangan yang sengkang dan juga yang longitudinal dibagi 2. Nah itu. Kemudian untuk kelipatannya itu biasanya kelipatan 25 ya untuk jarak si tulangan sengkang ini. Kemudian di sini dikasih keterangan bahwasanya kita melakukan diameter 10 dengan jarak 225 mm.
Kenapa? Di sini kan ada nih nilainya. Eh di sini 225, di sini 525, terus 600. Kenapa kita pilih yang paling kecil? Karena semakin kecil jarak minimumnya itu semakin rapat si tulangannya itu. Nah, ketika rapat si tulangan sengkangnya itu, maka nilai gaya gesernya itu akan semakin besar seperti itu ya. Jadi ketika gaya gesernya makin besar itu makin bagus. Kemudian untuk 2550 ini 250 dan juga 500. Dan untuk tumpuannya itu bisa kita lihat di subnya. Berarti kita ke select lagi, pilih yang 2550. Kemudian untuk ininya kita coba lihat ini di LPS 4 ya. Untuk tumpuannya itu berarti di angka 0,069. Kita coba tandain yang ini 69. Oh, ini ada 0,075 nih. Ini ada 0,086. Untuk tumpuan dan lapangannya berada di batang yang ini berarti 0,086, 0,075. Kita coba lihat di atas. Di atas tidak ada, di sini juga tidak ada. Berarti kita pakai yang 0,086 dan 0,075. 0,086, 0,075. Nah, untuk AV-nya kita tinggal di copy saja. Pasti sama untuk nilai AV-nya, kita copy juga ke bawah. Kemudian untuk nilai ininya kita sama. Bentar, supaya lebih cepat. Nah, untuk yang ininya kan selimutnya itu bentar, untuk yang menghitung selimutnya di mana sih? Oh, sini ya. Yang ini kita selimutnya ganti dulu. Aduh, maaf. Ini sudah terganti, sudah. Berarti tinggal yang ini. Sebentar. Ini ke selimutnya 50. Ini ke 40. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini sudah otomatis terhitung ya semuanya. Bahwasannya untuk tipe balok 2550 itu kita menggunakan tulangan transversalnya itu atau sengkang itu di diameter 10 dengan jarak untuk tumpuan itu di 175 mm, dan untuk lapangan itu diameter 10 dengan jarak minimumnya itu 200 mm. Nah, oke, kita lanjut. Cari yang 2540. Nah, yang untuk 2540 ini lebih mudah karena nilainya itu sangat kecil sekali ya. Untuk yang 2540 ini 0,034, apakah ada yang lebih besar lagi? Berarti kita pakai yang ini saja. Ini 47. Repasi atas apakah ada? Berapa? 34 dan 47. Tidak ada lagi ya. Berarti kita pakai yang ini aja. 34 47, berarti 47 34. 0,047, 0,034. Di sini kita isikan 250, di sini 400. Nah, untuk yang ininya kita langsung copy saja dari sini. Nah, kita langsung bisa dilihat di sini bahwasannya sebentar. Ini belum keubah.
seperti ini. Bisa kita lihat di sini untuk tipe balok 2540 itu dia dengan tumpuan luas sengkang pelunya itu 0,047, kemudian nilai apinya 1,571, itu memiliki jarak minimumnya setelah kita hitung itu 334 mm ya. Ini 461. Kemudian di sini untuk jarak minimum yang telah kita kita bulatkan, karena di lapangan itu biasanya dibulatkan dengan kelipatan 25 mm biasanya. Nah, setiap kelipatan 25 itu kan bisa nih dari 334 itu kita misalkan jadikan 350 ataupun 325. Kenapa kita pilih yang 325? Karena semakin yang tadi saya jelaskan tadi, bahwasanya jika kita memilih jarak minimumnya itu lebih kecil, itu bisa membuat si gaya gesernya lebih besar, di mana ketika gaya geser besar itu merupakan baik untuk bangunan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk keterangan yang pertama itu untuk tumpuan digunakan diameter 10 dengan jarak sengkangnya itu 325 mm. Kemudian untuk yang lapangannya itu digunakan diameter 10 dengan jarak sengkangnya itu 325 mm. Kenapa tidak pilih yang 450 yang tadi kita hitung? Karena balik lagi ke yang tadi, kita pilih yang lebih kecil, berarti kita menggunakan yang 325. Jadi S max-nya itu berada di 325. Oke, kita lanjut ke kolom 40/40. Nah, untuk yang kolom kan bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk yang kolom itu, untuk nilai tumpuan itu berada di 1/4 bentang ya. Satu bentang ini kita anggap saja satu kolom ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi kita anggap ini satu kesatuan yang utuh, sehingga untuk nilai tumpuan itu berada di 1/4 bentang. Berarti kita bisa lihat di sini antara yang ini ataupun yang ini. Kemudian untuk nilai dari lapangan itu 1/2 dari bentang, berarti yang di tengah-tengah. Oke, kita cari coba untuk yang tumpuan dulu. Nilai tumpuan terbesar itu berada di angka ini 0,096. Oh iya, tidak ada lagi, berarti 0,096. Ini kita isi dulu 400. Berarti sini 0,096 untuk di lapangannya. Berarti kita pakai yang berapa ya? Sebentar. Ini berapa sih? 81, 86, ini 88. Jadi kita pakai yang 0,088. Ya, kita pakai yang 0,088. 68 apa 88 ini? Udah terlalu kecil. 88, 39, 81, 36, yang bukan 86. Ya, 88. 0,88. Nah, untuk ininya kita copy saja dari sini supaya lebih cepat. Dan yap, ini sudah dilihat di sini, sudah muncul hasilnya. Kemudian untuk kesimpulannya bisa kita dapat di sini dengan tipe sebentar, yang ini berarti kita gini aja deh. Ini karena tadi kita menambah sel ya di sebelah kiri, makanya jadi seperti ini. Kemudian ini untuk yang B1 itu kan kita berada di 30, berarti lebarnya 300, ininya 600. Kemudian untuk yang ini B2 itu 250, ininya 500. Kemudian ini 250, 400. Nah, ini kolom 400. Nah, bisa kita lihat di sini untuk kesimpulannya. Untuk balok yang pertama itu di lebar 300 dan tinggi 600 mm. Tulangan tumpuannya itu untuk yang tumpuan atas itu kita menggunakan
5 buah tulangan longitudinal dengan diameter 16. Kemudian untuk bawahnya itu juga sama, 5 tulangan longitudinal dengan diameter 16. Untuk lapangannya itu tulangannya menggunakan yang atas tuh 5 buah tulangan dengan diameter 16. Kemudian yang bawahnya juga yang ini dengan 5 buah tulangan dengan diameter 16. Untuk sengkangnya itu tumpuannya dengan diameter 10. Kemudian jaraknya itu menggunakan atau jarak sengkangnya itu 225 mm dan 300 mm. Nah, di sini bisa kita lihat ini merupakan kesimpulannya. Kemudian kita lanjutkan ke perhitungan tulangan pelat lantai yang ini. Nah, untuk tulangan pelat lantai kita bisa cek dulu ke subnya untuk mencari nilai Mmax ya. Untuk mencari nilai Mmax dari pelat lantai yang kita mau itu berarti kita harus bentar ke desain concrete, sebentar kita ke display, kemudian pilih yang show for stress, salah, display, kemudian pilih yang shell. Nah, ininya kita ubah ke combo 2, kemudian kita lihat di M11 apply. Oke. Nah, kita coba lihat di sini. Untuk di sini itu kita coba pilih salah satu ya, yang ini deh, diklik kanan. Di sini bisa kita lihat nilainya itu. Sebenarnya kita bisa langsung lihat di sini. Ada di bagian sini 12,895. Kemudian untuk yang plat di M11 di M22-nya itu kita bisa lihat juga. Jadi kita bandingkan antara M11 dan juga M22. Dan di M11 itu berada di angka 11,295 dan tadi 12,895. Berarti kita memakai yang 12,895 karena itu yang terbesar. 12,895. Nah, ini. Kemudian untuk FC prime itu untuk plat lantai itu kan 25 megapascal, FV-nya sama 420. Untuk nilai D-nya itu adalah 1000. Kemudian untuk nilai B-nya itu merupakan maaf, bentar, saya keliru. Di sini 1000. Kemudian untuk diameternya kita asumsikan dengan menggunakan diameter 10 mm. Untuk tebal platnya itu kan 13, selimut betonnya itu 15. Dan untuk nilai S-nya itu kita berada di 200. Nah, sebentar. Oh iya, untuk nilai D itu sebentar. 13 dikurangi 15 ditambah. Oh iya, jadi minus 7 ya. Kan pelat itu kan 13, bukan 13 mm, 130 harusnya ya. Ya 130. Saya keliru, bukan 13 mm tapi 130. Nah, di sini nilai D-nya sudah ketemu dengan menggunakan rumus ini ya. Tebal plat dikurangi dengan selimut beton ditambahkan dengan diameter tulangan dibagi dengan nilai 2. Jadi setengah dari diameter tulangan. Jadi 5 kan 15 tambah 5 tambah 15 itu jadi 20. 130 dikurangi 20 jadi 110. Nah, ini untuk nilai AS-nya itu kita menghitung di sini. Sudah otomatis terhitung karena saya sudah tadi merumuskannya. Kemudian di sini juga sudah otomatis apabila nilai sigma mn-nya itu, sigma mn-nya kan kita belum cari ya. Nah, untuk sigmanya itu kita pilih yang ini. Coba kita perbesar. Nah, komponen kita pilih yang ini. Komponen sambungan beton kita tandain ya. Save filenya no fill. Ya, kita pilih warna merah biar lebih jelas. Ini dan ininya kita satukan biar tidak ini.
Sudah, berarti nilai sigmanya itu kita pilih yang 0,9. Nah, dan 15,75. Apabila keterangannya itu ketika nilai sigma mn lebih daripada sigma mu, maka itu merupakan struktur dengan kekuatan yang oke. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.